Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai PR yang pernah saya berikan di minggu pertama mengenai bisnis kombinasi. Ada 2 soal dan saya akan membahas di nomor yang kedua. Diketahui ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan PT Purnama dan PT Sabit. Kemudian pada 1 Juli 2018, ini misalnya adalah laporan keuangan pada 1 Juli. Ini laporan keuangan 1 Juli 2018. Kemudian pada 1 Juli 2018 juga PT Purnama membeli seluruh aset bersih PT Sabit dengan pembayaran sebagai berikut: menerbitkan saham 1.000 sejumlah 50.000, harga pasarnya 2.000, parnya 1.000. Kemudian juga membayar cash sejumlah 25 juta. Untuk melakukan transaksi tersebut, transaksi akuisisi tersebut, PT Purnama mengeluarkan 15 juta untuk biaya penerbitan dan mengeluarkan biaya terkait dengan akuisisi 5 juta notaris, penilai bisnis 7,5 juta, dan biaya lain sebesar 3,5 juta. Kemudian berdasarkan saran penilai usaha, ada beberapa alokasi ekses ya, apabila nanti ada ekses yang terjadi ya, maka akan dialokasikan pada piutang persediaan tanah, bangunan, peralatan, utang notes, dan obligasi dengan nilai sebagai berikut nih. Ada over value 1.100.000 sampai dengan obligasinya under value 2,3 juta. Kemudian ada pertanyaan. Yang pertama diminta untuk membuat jurnal perolehannya, kemudian menentukan berapa goodwill atau gain bargain purchase-nya, kemudian buat jurnal pengambil alian, dan membuat neraca setelah corporate action tersebut. Nanti pada soal yang nomor 3 di sini, nanti saya akan melihat dari sisi PT Sabitnya, bagaimana PT Sabit melakukan pembubaran. Pada saat dia melakukan pembubaran perusahaan, maka dia akan menutup semua akun-akun yang dialihkan kepada PTP. Lihat dulu di sini. Dari soal di sini kita bisa melihat bahwa consideration transfer yang diberikan oleh PT Purnama terdiri dari cash dan saham. Cash-nya adalah sebesar 25 juta. Kita lihat di sini 25 juta. Dan sahamnya adalah 50.000 lembar. 50.000 lembar dikalikan dengan 2.000. Sehingga total consideration transfernya adalah sebesar 125 juta. Untuk soal nomor pertama, maka sebenarnya kita bisa mencatat jurnalnya, yaitu investment in S pada cash, kemudian pada common stock ya. Kemudian ada share premium. Investment in S-nya adalah sebesar 125 juta, cash-nya adalah 25 juta, kemudian par-nya tadi 1.000, di 50.000 dikalikan dengan 1.000, 50 juta, dan juga share premium juga sama, 2.000 dikurangi 1.000 dikalikan 50.000 lembar, ketemu 50 juta. Ini adalah soal yang nomor A, jurnal investasinya. Sekarang bagaimana kita menghitung berapa yang nomor 2, soal nomor 2, buatlah tentukan berapa goodwill atau gain bargain purchase. Ini ada 2 cara, saya akan coba cara yang pertama, yaitu bahwa selisih antara consideration transfer dikurangi dengan book value net asset S akan ketemu excess. Kemudian excess dialokasikan. Oke, maka di sini book value net asset ya dari S itu berarti book value aset dikurangi book value liabilitas sama dengan book value ekuitas ya. Book value net asset itu berarti book value aset dikurangi book value liabilitas. Aset kurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Maka di sini langsung saya jumlahkan. Net asset S berarti terdiri dari common stock ditambah dengan share karena sama juga dengan ekuitas. Kemudian kita kurangkan, kita selisihkan, ternyata ada eksesnya negatif.
eksesnya negatif. Kemudian kita alokasikan. Oke, alokasinya sebentar ya, saya pinggirkan di sini. Oke. Alokasikan ke piutang persediaan, kemudian persediaan tanah, kemudian bangunan, peralatan, notes payable dan obligasi. Piutangnya adalah over value 1.100.000. Di sini saya kasih negatif ya karena dia over value. Kemudian persediaannya under value. Under value tanahnya 7,5 juta. Kemudian bangunan under value 2,5 juta. Peralatannya over value 3.750.000. Kemudian utang notes under value. Berarti kalau under value utang notes itu seperti over value di aset karena sifatnya berkebalikan. Maka di sini saya kasih angka negatif. Under value 2.300.000. Berarti kemudian saya jumlahkan. Saya pindahkan ke sini ya. $7.250. Kemudian kita kurangkan ya. Ekses dikurangkan dengan eksesnya kan 1.900.000, namun hasil eksesnya totalnya itu 7.250. Berarti akan ada gain on bargain purchase yaitu sebesar dikurangi dengan 7.250. 9.150 karena gain saya kalikan dengan negatif 1 ya. Kalikan dengan negatif 1. Ketemunya 9.150. Inilah gain on bargain purchase-nya. Atau cara yang kedua, Anda juga bisa menggunakan PT Sabit di sini. Kita di sini tadi ya. Oke, saya copy di sini. Biar nggak naik turun. Kalau kita lihat ya, berarti di sini kan tadi kan ini adalah book value-nya. Sekarang saya akan mencari fair value-nya. Fair value-nya berarti book value di-adjust dengan over dan under value di sini. Untuk cash-nya berarti sama. Account receivable-nya over value berarti nilai 8,1 di sini ini dinilai lebih tinggi, berarti harus kita kurangkan. Oke, dikurangi dengan piutangnya 1.100.000. Kemudian persediaannya under value, berarti kalau under value dinilai lebih rendah, maka kita harus tambahkan 29.700 ditambah dengan 5.300.000. Kemudian prepaid insure-nya berarti sama, kalau tidak ada. Kemudian lainnya under value 7,5, berarti kita tambahkan 7,5 juta. Kemudian building-nya under value juga, berarti kita tambahkan 2,5 juta. Peralatannya over value, berarti kita kurangkan. Dikurangi dengan 3.750.000. Kemudian notes payable under value.
Berarti kita tambahkan under value sebesar 900.000. Bonds-nya 29.700. Berarti 29.700 under value ditambah 2.300.000. Yang lainnya di sini berarti account payable-nya sama. Kemudian accrued-nya juga sama. Kemudian kita jumlah berapa total aset di sini. Oke, saya sum di sini 203 dan di sini juga saya sum. Jumlah dari 19 sampai dengan 32 juta di sini. Kemudian dari sini kita bisa menghitung berapa fair value net asetnya. Maka fair value net asetnya adalah total aset dikurangi dengan total fair value liabilitasnya 134. Dan tadi diketahui bahwa consideration transfernya adalah sebesar 125 juta. Oke, berarti karena A lebih kecil dari B, ya, kalau Anda ingat PSHK 22 paragraf 32, maka di sini disebut dengan negatif goodwill atau gain on bargain purchase, yaitu 125 dikurangi dengan yang kedua tadi 9.150. Dan di sini nilainya akan sama dengan cara yang pertama tadi. Oke. Silakan mau pakai cara yang mana? Satu atau cara yang kedua. Kemudian selanjutnya lagi. Jadi soal B juga sudah terjawab. Ini saya hapus. Oke, untuk menjawab soal yang lain. Tadi diketahui bahwa selain biaya pembelian juga ada related cost yang lain. Yang pertama adalah biaya penerbitan. Biaya penerbitan saham sejumlah 15 juta. Maka di sini kita tambahkan jurnal lagi. Share premium pada cash sebesar 15 juta. Kemudian juga ada biaya akuisisi. Maka di sini investment expense ya, pada cash. Kita lihat investment expense-nya. Biaya notarisnya 5 juta, biaya penilaian. Jadi kalau saya jabarkan di sini, ada biaya notaris, ada biaya penilai, dan ada biaya lainnya. Nilainya adalah 5 juta, penilainya adalah 7,5 juta, dan lainnya adalah 3.500.000. Maka totalnya adalah 16 juta. Maka di sini sebesar 16 juta. Inilah jurnal terkait biaya yang terkait dengan proses bisnis kombinasi. Ada yang terkait dengan penerbitan saham dan ada yang terkait dengan proses akuisisi. Kemudian soal yang ketiga, buatlah jurnal pengambil alihan aset bersih PT Sabit. Pengambil alihan aset. Ya, berarti ini tadi soal A. Ya, soal A. Saya kasih warna kuning, warna orange. Ya. Kemudian ini soal B. Ini soal 2. Silakan. Kemudian saya di sebelah mana ya? Di sini deh ya. Di soal 3 di sini. Soal 3 kita ingin membuat jurnal.
Oke. Saya kecilin. Maka jurnal di bukunya P, saya tulis dulu di bukunya P, nanti saya akan bandingkan dengan bukunya S. Bukunya P, di bukunya P, kita mengambil alih. Berarti kita ambil alih yang ada di aset dan liabilitasnya. Maka di sini saya copy di sini. Nanti kalau Anda nggak boleh ngopi, berarti Anda harus menulis ulang. Oke, kemudian account payable, accrued expense, notes payable, dan sampai dengan bond, saya copy. Ada di bagian kredit. Kemudian kita tambahkan investment in S, dan ada gain on bargain purchase. Kemudian nilainya adalah sebesar nilai wajarnya. Jadi di sini saya tambahkan values only. Kemudian account payable-nya bagian kredit. Kemudian investment in S-nya berarti berasal dari yang pertama, 125 juta, dan gain on bargain purchase tadi 9150. Sehingga kalau kita cek debit dan kreditnya itu harus sama. Oke, sekarang kita cek kreditnya. Oke, sama ya. Kemudian di bukunya, ini kan buku P nih, buku P saya kasih warna hijau. Di bukunya S berarti dia adalah pembubaran. Pada saat dia diambil alih, maka di bukunya S juga harus kita kurangi. Ya, kita hilangkan. Namun di bukunya S, karena dia nyatatnya menggunakan book value, maka membubarkannya juga menggunakan book value. Maka di sini ya, liabilitasnya didebitkan. Liabilitasnya didebitkan semua di sini ya. Liabilitas dan ekuitasnya kita debitkan. Kan dihapuskan, berarti kita harus nolkan semua akunnya. Yang perlu Anda perhatikan adalah pada saat P itu membeli S, maka cash-nya itu yang menerima bukan perusahaan, namun yang menerima adalah pemegang sahamnya. Pemegang saham akan menerima, kalau dari soal di sini akan menerima cash dan menerima saham dari PTP. Jadi bukan perusahaan S yang menerimanya ya, tapi pemegang sahamnya. Oleh karena itu, pada saat S dibubarkan, buku S juga hanya akan membalik semua akun-akun yang ada di laporan keuangan di sini. Maka di sini akan saya debitkan. Oke. Dan nilainya berdasarkan book value-nya. Ini berdasarkan book value-nya. Kemudian account payable-nya sampai dengan return earning juga kita hapuskan. Oke, ini adalah jurnalnya di bukunya S. Kemudian soal yang keempat kita diminta untuk membuat neraca setelah dilakukannya merger. Oke, masih ingat bahwa kita tinggal menambah bukunya P ditambah dengan jurnal yang sudah dibuat oleh buku P di sini. Oke, silakan nanti Anda selesaikan untuk yang neraca. Jadi misalnya
untuk menghitung berapa cash-nya setelah merger ya, setelah merger di sini. Maka cash-nya berarti nanti kita akan jumlahkan cash-nya PT Purnama ditambah dengan, kita lihat jurnal yang nomor 1, bukan ditambah malah dikurangkan 25 juta, dikurangkan 15 juta, kemudian dikurangkan 16 juta, kemudian ditambah dengan cash dari buku P. Akan ketemu 23380. Ini agak ke bawah. Kemudian untuk account receivable juga sama. Punya buku P ditambah account receivable yang ada di jurnal nomor 3. Kalau nggak salah yang ada account receivable-nya di jurnal nomor 3. Account receivable. Dan seterusnya. Oke, nanti Anda selesaikan dan pastikan bahwa nanti debit dan kreditnya itu akan seimbang. Khusus untuk yang gain on bargain purchase, maka nanti akan menambah nilai return earning. Karena dia akan dilaporkan sebagai keuntungan di tahun berjalan, maka akan menambah return earning-nya di bukunya P setelah merger. Maka di sini nanti return earning-nya, kalau misalnya kita ingin menghitung setelah merger, return earning-nya 135 juta ditambah dengan gain-nya tadi, kemudian dikurangi dengan investment expense. Investment expense 16 juta. Akan ketemu 128 juta 150 ribu. Nanti silakan Anda cek lagi dan pastikan debit kreditnya harus sama. Total asetnya harus sama dengan total liabilitas plus total ekuitas. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan dan di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.